Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali pada kuliah hari ini, yaitu untuk kuliah ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Untuk hari ini itu masih kita memulai untuk daring. Untuk minggu lalu kita sudah tatap muka, kita sudah perkenalan dan studi kontrak atau kontrak perkuliahan. Harusnya juga kita membahas tentang perkuliahan, tapi Bapak kira itu waktunya aku tidak cukup untuk membahas. Jadinya kita alihkan ke hari ini. Untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai pengertian, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, serta pendekatan ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar. Jadi hal-hal ini yang akan kita bahas. Selanjutnya, jadi ilmu pengetahuan itu ada ilmu pengetahuan alamiah, pengetahuan sosial, dan pengetahuan budaya. Jadi kita bahas dulu ini secara umum saja bahwa tujuan dari kita mempelajari mata kuliah ini adalah untuk memberikan landasan pengetahuan dan wawasan agar apa? Agar mempunyai bekal ketika nanti sudah terjun di dalam masyarakat. Dan nanti ketika sudah terjun, mahasiswa bisa mengembangkan kompetensinya, yaitu menjadi ilmuwan yang profesional. Siapa itu ilmuwan profesional? Itu mampu berpikir rasional, logis, kritis. Kritis di sini bukan kritis yang di rumah sakit, orang sakit terus kritis, itu bukan. Tapi kritis di sini dia ingin tahu terus menggali. Terus juga kreatif, punya ide-ide yang baru, yang cemerlang. Terus sistematis secara berurutan. Ilmiah juga ilmiah itu sistematis juga termasuk secara ilmu. Dan juga diharapkan nanti mahasiswa memiliki wawasan yang luas, karena kita juga pembahasan kita sangat luas sebenarnya tentang alam jagat raya ini, baik bumi, baik alam semesta, tata surya, itu semua alam. Semua yang baru itu alam. Nah, itu alam yang terlihat khususnya, ya. Terus kita juga akan membahas mengenai sosial, ilmu pengetahuan sosial. Pengetahuan sosial ini berkaitan dengan masyarakat. Bagaimana suatu masyarakat itu bersikap seperti itu dan lain sebagainya. Dan juga kita akan membahas mengenai budaya. Di dalam suatu masyarakat itu pasti mempunyai budaya yang identik pada masyarakat tersebut. Misalnya masyarakat Banjar itu punya budaya sendiri yang berbeda dengan misalnya budaya orang Jawa. Itu sebagai contohnya saja. Terus budaya orang Batak sama budaya orang
Jawa juga beda. Dengan orang Banjar juga beda. Orang Dayak juga beda. Madura beda juga. Bali beda lagi. Nah, itu apa namanya? Yang akan dibahas. Jadi mengenai alam, terus masyarakat itu sendiri dan yang ada dalam masyarakat atau budaya. Selanjutnya, kita bahas di sini tentang ilmu alamiah dasar dulu. Untuk ini pengertiannya. Untuk pengertiannya yaitu ilmu pengetahuan. Jadi ilmu alamiah ini ilmu pengetahuan yang mengkaji gejala-gejala alam semesta. Jadi apa yang terjadi dalam alam semesta itu masuk dalam kajian ilmu alamiah. Sehingga terbentuk konsep-konsep dan prinsip-prinsip dasar yang esensial. Jadi kita membahas prinsip-prinsip dasarnya saja. Ya, selanjutnya, nah disiplin ilmu alamiah dasar. Kita sini ada sebenarnya ada lebih rasanya. Ada fisika, kimia, astronomi, geologi, meteorologi, harusnya bukan meteorologi, biologi dan lain sebagainya. Ini disiplin ilmu alamiah dasar. Nah, sekarang ruang lingkupnya yaitu konsep-konsep dasar tentang ilmu pengetahuan alam, tentang IPA. Itu tadi seperti fisika, terus kimia, astronomi, terus geologi, biologi, itu mulai dari bumi sampai astronom, sampai luar angkasa. Terus IPA dan perkembangan teknologi itu juga menjadi ruang lingkup ilmu alamiah dasar, dan dampak perkembangan IPA dan teknologi. Dampaknya juga nanti menjadi pembahasan. Terus lanjut lagi, ini sekarang tujuan dan kegunaan IAD. Di sini tujuannya adalah yang pertama memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam IPA. Kemudian memberikan wawasan pengetahuan, pengertian, dan apresiasi terhadap objek dan cara-cara pendekatan dalam IPA dan teknologi. Nah, sebenarnya secara umumnya saja bahwa kegunaan atau tujuan dari ilmu alamiah dasar ini adalah agar kita peka terhadap alam sekitar kita. Agar kita apa gunanya kalau kok kita harus peka? Ya karena siapa lagi yang akan menjaga alam kita kalau tidak kita? Jadi kita harus peka, harus kita rawat agar bisa bertahan lebih lama. Jangan dirusak. Misalnya hutan ditebang terus menerus. Nah, bagaimana nanti nasib anak cucu kita? Misalnya batu bara terus dikeruk. Dan bagaimana nasib yang akan datang? Itu yang perlu dipikirkan. Itulah kegunaan mempelajari IAD. Jadi setelah mempelajari ini, harapannya adalah kita respect, menghargai keberadaan alam. Jadi alam ini luar biasa, pemberian dari Tuhan kita, pemberian dari Allah kepada kita. Itulah salah satu kegunaan IAD. Terus memberikan bekal dan manfaat bahan dan cara pemikiran, pendekatan dan hasil-hasil dalam IPA dan teknologi. Jadi memberikan cara pemikiran bagaimana menggunakan teknologi itu agar bermanfaat bagi manusia. Itu yang terpenting. Jadi itu kegunaan ilmu alamiah. Terus mengembangkan interaksi yang selaras. Jadi
hubungan antara ilmu yang lain dengan yang lain itu ada keselarasan, ada sejalan. Itu disiplin ilmu baik eksakta dan non eksakta. Jadi seperti ilmu matematika eksakta dengan non eksakta, misalnya IPS. Nah, seperti itu. Jadi ada interaksi yang selaras, ada hubungannya. Seperti itu. Itu kegunaan untuk ilmu alamiah dasar. Mungkin di sini masih bingung. Oh, kalau bingung berarti Anda itu sudah mulai berpikir. Itu bagus. Iya. Terus lanjut lagi kita ke ilmu sosial dasar. Jadi ilmu sosial dasar ini adalah pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial. Masalah-masalah yang ada dalam masyarakat. Khususnya masalah-masalah yang diwujudkan oleh masyarakat Indonesia. Jadi di sini masalah-masalah yang ada biasanya dalam masyarakat Indonesia. Misalnya ada kekerasan, diskriminasi, yang baru-baru ini ada penusukan terhadap ulama, terhadap Habib, ada pelecehan dan lain sebagainya. Itu semua masalah-masalah sosial yang harus kita hadapi, dan tidak menutup kemungkinan yang akan datang akan lebih berat daripada sekarang. Ya, itu. Terus disiplin ilmu sosial dasar ini yang termasuk dalam ilmu sosial dasar itu bisa psikologi seseorang, terus sosiologi, antropologi, ekonomi. Nah, ekonomi ini juga masuk dalam sosial. Bisa saja orang yang ekonominya rendah itu bisa membuat masalah sosial yang besar. Bisa. Itu semua karena ekonomi. Politik kita juga termasuk ilmu sosial dalam bermasyarakat. Kan berpolitik itu dalam masyarakat. Ya, ini disiplin-disiplin yang dalam ilmu sosial dasar. Ilmu dalam masyarakat. Nah, sekarang ruang lingkupnya ada berbagai aspek keadaan bersama yang merupakan suatu masalah sosial. Adanya beraneka ragam golongan atau kesatuan sosial masyarakat yang mempunyai kepentingan dan kebutuhan serta pola-pola pemikiran dan tingkah laku tersendiri dan yang memiliki pertanian maupun setia kawan dan kerjasama. Jadi manusia ini unik sebenarnya, mempunyai karakter yang berbeda-beda. Nah, itulah. Nah, bagaimana agar ketidaksamaan itu tetap menjadikan kita untuk tetap bersama, walaupun beda-beda tapi tetap satu juga. Itu yang susah. Nah, itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Misalnya ada perbedaan pendapat dalam masyarakat. Misalnya Anda berbeda dengan pendapat dengan orang lain. Nah, bagaimana cara menyikapinya, itu yang harus kalian temukan. Dan juga kalian harus berperan aktif untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Baik itu permasalahan yang tadi ataupun masalah dalam lingkungan hidup. Itu ruang lingkup dari ilmu sosial dasar. Terus tujuan dari ilmu sosial dasar pertama yaitu membangun perkembangan wawasan penalaran dan kepribadian mahasiswa agar memperoleh wawasan yang lebih luas, dan ciri-ciri kepribadian yang diharapkan dari sikap mahasiswa khususnya berkenaan dengan sikap dan tingkah laku manusia dalam menghadapi manusia-manusia lain, serta sikap dan tingkah laku manusia-manusia lain terhadap manusia yang bersangkutan secara timbal balik. Nah, ini jadi
bagaimana mengembangkan kepribadian tadi. Misalnya beda pendapat, terus bagaimana pribadinya? Apakah membentak-bentak orang lain? Apa dengan berkata kasar? Itu kan tidak dianjurkan. Seperti itu. Sebagai orang yang profesional, sebagai orang yang terdidik, ya janganlah seperti itu. Jadi bedakan dengan orang-orang yang belum tahu lah, anggap saja belum tahu. Jadi orang yang punya wawasan luas biasanya punya kepribadian yang baik. Iya. Ini tujuan dari ilmu sosial dasar. Yang penting tadi kata-kata Bapak, yaitu membangun kepekaan. Peka terhadap sekitar kita, baik itu alam ataupun kepada sosial, kepada manusia. Selanjutnya kita akan bahas tentang, secara sekilas saja lah, ini tentang ilmu budaya dasar. Berarti yang dasarnya saja, bukan yang mendetail seperti itu. Jadi memusatkan perhatian pada usaha memperoleh pengertian mengenai hakikat dan harkat manusia serta nilai-nilai budaya yang telah dikembangkannya. Jadi setiap orang itu sebenarnya mempunyai budaya sendiri. Dia memiliki budaya atau kebiasaan lah, kalau bisa dikatakan kebiasaan yang menandakan itu dirinya. Kalau suatu kelompok, nah itu menjadi adat nantinya. Adat kebiasaan orang situ. Jadi kebiasaan mereka. Nah, itu menjadi identitas. Itu yang menjadikan mereka berbeda dengan yang lain. Nah, itu perlu dihargai. Yang penting budaya itu baik. Bukan budaya yang jelek. Iya. Terus kemudian disiplin ilmu budaya dasar itu seni, sejarah, dan agama. Sebenarnya agama itu bukan budaya, tapi di sini dimasukkan dalam budaya juga. Terus filsafat itu juga masuk dalam ranah disiplin ilmu budaya dasar. Walaupun nanti agama itu di atas dari budaya, karena agama itu dari Tuhan, dari Allah. Itu perintah-perintah yang harus dilakukan. Sedangkan budaya itu timbul dari masyarakat tersebut. Iya. Terus, nah kita bahas lagi mengenai ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ilmu budaya dasar. Berbagai aspek kehidupan yang merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan pengetahuan budaya, baik dari segi keahlian ya, atau disiplin masing-masing maupun antar bidang disiplin. Hakikat manusia yang universal, satu tetapi beraneka ragam perwujudannya dalam kebudayaan masing-masing zaman dan tempat, dalam melihat dan menanggapi lingkungan dengan adanya kesamaan dan perbedaan yang diekspresikan dalam bentuk dan corak ungkapan pikiran, perasaan, tingkah laku, serta hasil kelakuannya. Jadi ada, pasti setiap budaya itu memiliki ciri-ciri yang khusus. Ada yang sama, ada, tapi ada juga yang beda. Dayak dengan Banjar itu ada yang mirip-mirip, ada yang beda. Seperti itu. Jadi itu menjadi uniqueness, menjadi keunikan, jadi sesuatu yang perbedaan dengan yang lain. Budaya dari barat dengan timur itu berbeda, jauh berbeda. Dan budaya kita sendiri juga berbeda dengan budaya orang Banjar berbeda dengan budaya orang Jawa. Nah, dari situlah bagaimana Anda
menyikapinya. Itu yang terpenting. Bagaimana Anda melestarikan budaya Anda sendiri? Itu yang terpenting. Ya. Terus tujuan IBD atau ilmu budaya dasar. Itu yang pertama yaitu untuk pembentukan dan pengembangan kepribadian. Jadi yang penting yang di sini ditekankan adalah kepribadian kalian. Bagaimana menjadi pribadi-pribadi orang yang profesional, orang yang menjadi orang yang ilmuwan, yang bisa melestarikan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Itu yang diinginkan. Pembentukan pengembangan kepribadian serta perluasan wawasan perhatian. Jadi punya wawasan yang luas sehingga tidak ibarat melihat sesuatu itu tidak melihat dari satu sisi saja, tapi dari sisi-sisi yang lain. Melihat benda itu tidak dari satu sisi saja untuk menilainya maksudnya, tapi melihat semua sisi agar memiliki dapat menilai secara komprehensif, secara menyeluruh. Itu yang diinginkan. Pemikiran mengenai berbagai gejala yang pengetahuan dan pemikiran mengenai berbagai gejala yang ada dan timbul dalam lingkungan, khususnya gejala-gejala yang berkenaan dengan kebudayaan dan kemanusiaan, agar daya tanggap, nah di sini agar daya tanggap, persepsi dan penalaran yang berkenaan dengan lingkungan budaya yang dapat diperluas dan menjadi lebih halus. Sini maksudnya adalah agar kita lebih tanggap, lebih peka tadi ya, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, agar kita lebih peka terhadap alam sekitar, terhadap masyarakat sekitar dan juga budaya sekitar yang memiliki nalar yang bagus, yang benar. Itu yang diharapkan. Bersikap etis juga, estetis, dinamis, peduli, itu yang diharapkan. Peduli terhadap apa? Terhadap alam. Itu kalau IAD. Peduli terhadap masyarakat itu berarti ISD. Peduli terhadap kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat itu IBD. Iya, sampai di situ dulu. Kemudian tugasnya adalah kerjakan di Microsoft Word. Terus nanti silahkan dikirimkan di Google Classroom. Waktunya itu sampai berakhir jam waktu perkuliahan kita. Ya, pertanyaannya adalah, jadi setelah Anda tadi mendengarkan penjelasan dari Bapak, apa yang Anda pahami mengenai ilmu alamiah dasar, ilmu sosial dasar, dan ilmu budaya dasar? Dan apa manfaat mempelajari mata kuliah ini? Itu saja pertanyaannya. Silahkan dikirimkan lewat Google Classroom. Dan bagi yang tidak mengerjakan, maka nanti absennya Bapak hapus sehingga kehadiran kalian tidak ada atau alfa jadinya. Dan juga ini akan Bapak masukkan dalam nilai tugas kalian. Iya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan.
Semoga bermanfaat. Walaupun pendek ini, tapi nanti pengerjaannya agak lama. Bapak kira jadinya Bapak percepat saja. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.